Halo semua, perkenalkan nama gue Chris, peserta dari 30 Days Challenge with Flinty. Ya sebenarnya ini udah tanggal 31 Januari 2022. Tapi ya gue cuma butuh kira-kira 1 minggu lebih lah buat menyelesaikan challenge ini. Ini 31 Januari loh by the way. Yuk sekarang kita ukur berat badan gue berapa. Ini ya berat badan gue ya. Gue gak bawa pemberat loh. Ini berat badan gue 105,2 awalnya. Mantap ya teman-teman ya. Nah, gue bisa berubah jadi seperti ini. Wets, sabar dulu, sabar, tenang. Gimana? Lu udah lihat kan betapa gampangnya orang memanipulasi waktu, memanipulasi berat badan. Itu tuh udah gampang banget. Lu cukup taruh pemberat di pantat lu, pemberat di kaki lu, dan lu jadi punya suatu program diet yang hasilnya instan. Dan apa yang bisa membuktikan bahwa gue merekam itu di tanggal 30 Januari? Gak ada. That's why gue membuat video ini di awal. Gue melakukan 30 Days Challenge with Flinty secara jujur dan adil dengan timeline dan berat awal yang jelas. Dan gue bisa buktikan bahwa hari ini benar-benar tanggal 14 Januari 2022. Lu bisa lihat di sini. Di Google, oke? Gue refresh. Sabi ya? Oke, mungkin lu masih gak percaya, mungkin lu merasa ini editan dan lain-lain. Gue bisa kasih tahu bahwa tim favorit gue di Eastern Conference NBA, yaitu Chicago Bulls, baru aja kalah dari Brooklyn Nets dengan skor 138-112. Dengan fakta seperti ini gue gak mungkin dong bisa memanipulasi waktu, ya gak? Nah, inilah yang mau gue kasih lihat ke lu. Jadi apapun yang gue kasih lihat di sini semuanya nyata adanya. Dan gue lihat atau gue baca di persyaratan Flinty, gue harus memperlihatkan tampak samping gue. Oke, gue turutin. Ini hari pertama gue, yang sebenarnya bagi challenger lain udah hari kelima ya. Oke, ini tampak kiri kanan depan belakang gue. Sabi? Dan sekarang secara jujur dan adil, gue akan memperlihatkan berapa berat badan gue. Oke. Nah, lu bisa lihat di kamera, kantong gue bener-bener gak ada apa-apa. Gue pakai celana sengaja yang sempit dan pendek seperti ini agar tidak ada cara bagi gue untuk masukin pemberat dan lain-lain. Dan lu bisa lihat di sini, berat badan awal gue adalah 100,1 kg. And now, let's see what I've got. Who's that handsome devil? Looking good. Lupa gue persyaratan ukur lingkar pinggang. Gue lakuin sekarang deh ya. Ya, yang gue lihat di internet sih harus dipusar, terus diputar ke sini. Begini lah ya. Ya kan? Nah, dipusar ya. Dipusar, taruh sini. And berapa nih? Nih ya. Oke. Sini ya nih. Lihat nih berapa nih? Gak ngerti loh Pak bacanya. 118 ya? Ya, segituan lah kira-kira. Halo semua, gimana? Orang udah lihat kan bagaimana gue bisa merubah badan gue seperti ini menjadi seperti ini. Seperti ini cuy, dari seperti ini. Lu lihat lemak gue, bukan lemak depan loh. Kalau lemak depan ya, lu bedain. Gendutnya gue itu sampai ke pinggir badan. Kalau orang lain ke depan doang mah gampang cuy. Sumpah kalau buncit doang tuh gampang banget ngilanginnya. Cuman kalau lemak lu di samping, ini susah banget untuk dihilangin. Jadi lu bisa bedain gimana kalau orang yang gendut beneran kayak gua sama orang yang gendut dibuat-buat. Cuman yang gendutnya cuma begini doang, cuma ke depan doang. Itu tuh ya ibarat kata ya, lu makan banyak pun ntar perut lu bisa jadi segitu gitu loh. Di hari itu lu makan banyak, perut lu bisa jadi segitu. Jadi kalau yang namanya orang gendut beneran itu kayak gua, ya kayak gini, lemaknya sampai ke samping-samping.
Jujur aja gue nggak tahu berat badan gue berapa, dan maksudnya bukan berat badan gue berapa secara angka, berat badan apa istilahnya, BMI kalkulator gue berapa. Jadi gue ini udah dipastikan 100% gue obesitas, tetapi gue gak tahu gue obesitas berapa. Silakan cek di BMI kalkulator lu. Dengan berat gue 101 kg, tinggi gue 165 cm, silakan lu cek berapa tingkat obesitas gue. Nah, itu udah parah banget pasti. Cuma yang gue mau kasih tahu kepada lo orang, satu hal yang gue kasih tahu, dalam merubah atau melakukan diet, menurunkan berat badan, kuncinya cuma satu kata: konsisten olahraga dan konsisten makan, konsisten diet. Itulah yang paling diperlukan. Dan kalau misalnya lu bertanya-tanya ke gue, apakah gue bisa anggapannya membaca masa depan, kenapa gue bisa tahu badan gue bakal menjadi seperti ini? Ya jawabannya satu, karena gue yakin sama diri gue yang konsisten. Gue yakin bahwa diri gue bisa melakukan hal itu. Toh simple, cukup konsisten aja. Nah, fakta menarik lainnya adalah gue ini dipenuhi banyak banget disadvantage yang bisa dibilang bisa gue jadikan alasan sebenarnya. Alasan inilah yang bisa dibilang menjadi rantai bagi para orang obesitas, orang gendut di luar sana, termasuk gue dulunya. Ya alasan-alasan ini, kalau ngomong tentang badan gue tuh fragile banget. Jari gue cuma bisa digerakin 3, sisanya bisa digerakin, cuman ya yang ini gak bisa nekuk, yang ini nekuk cuma gak ada otot. Ya anggapannya dengan punya fisik seperti ini, olahraga yang gue lakukan adalah bulu tangkis, basket, berenang, tenis meja, tenis. Olahraga-olahraga itu yang gue lakukan dengan tangan seperti ini. Harusnya gue bisa dong buat alasan tangan gue begini dan gue bukan kidal. Nah, jadi kalau misalnya lu mencari alasan itu pasti ada 100%. Kalau lu mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu, itu pasti ada. Oke, kayaknya gue harus stop dulu karena looks like everybody doesn't give a shit about apa yang terjadi sama hidup gue. Lu cuma mau tahu caranya, ya kan? So, let's just check this out. Oke, hal terpenting pertama adalah bangun pagi. Misalkan Anda bangun pagi dan mulai beraktivitas saat langitnya masih berwarna seperti ini. And it's a must. Kedua, lo orang harus bisa membedakan antara orang yang cuma pernah melakukan diet sama orang yang bisa atau benar-benar bisa melakukan diet. Dan Anda harus memilih orang yang benar-benar bisa melakukan diet, bukan cuma pernah. Biasanya yang bertebaran di luar sana, influencer dan lain-lain, itu nyampur gitu loh. Jadi lo orang akan sanksi, wah mana yang bisa, mana yang cuma pernah. Nah, lo orang harus bisa tahu biasanya dari tips-tipsnya sih. Kalau biasanya tipsnya cuman sebatas makan kurangin karbo gitu-gitu, itu mah basi banget, itu common banget. Jadi kalau biasanya tipsnya sampah, tipsnya common, tipsnya seakan gak guna, itu paling orang yang pernah melakukan diet. Dan biasa ngomongnya lebih congcotnya lebih gede. Dulu gue segini, sekarang gue segini, itu congcotnya lebih gede. Cuman kalau misalnya orang yang bisa melakukan diet, biasanya dia akan memberikan tips-tips yang emang out of the box, yang emang punya cara khusus. Jadi pada saat dia kembali gendut lagi, dia bisa dengan mudah kembali kurus lagi. Itulah yang harus bisa lu bedakan. Jadi pastikan pilih orang yang tepat. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah siapkan mental lo orang. Karena lo orang akan banyak berkutat dengan sosial media, TikTok, Reels, Instagram. Di situ dipenuhi banyak-banyak orang yang tukang kongtai. Misalnya mereka melakukan program diet dalam waktu tertentu, tapi mereka bilangnya, gue lakukan cuma dalam 1 minggu dan hasilnya segini, dulu gue segini. Itu bullshit yang perlu bisa dibilang lu perlu kuatin mental biar nggak terpancing bullshit seperti itu. Karena kalau mental lu lemah, lu akan berpikir bahwa gue mau menjadi seperti dia. Lu ikutinlah tips dari dia dengan meninggalkan orang yang Anda ikutin dari dulu. Karena lu mau dapat hasil instan dengan effort yang minim. Nggak seperti itu cara kerjanya. That's why gue katakan pilihlah orang yang tepat. Misalkan lu pemilih program OCD, lu udah berpegang aja sama dia. Berpegang sama Om Deddy, hasilnya pun akan terjamin dalam kurun waktu tertentu. Jadi jangan pilih yang lain pada saat lu sedang menjalani suatu program diet. That's it. Mungkin lu akan melihat bahwa progres gue kayaknya agak kurang konstan. Jadi di awal-awal gue kayaknya lambat banget, cuman di akhir-akhir kayaknya baru kelihatan perbedaannya. Sebenarnya gue mau ceritain secara lengkap, cuman di sini kayaknya terlalu lama.
That's why di lain kesempatan gue akan ceritain secara spesifik gimana program gue dan apa yang terjadi di hari-hari akhir itu. Sabi. Oke, selanjutnya adalah olahraga. Olahraga apa sih yang gue lakukan? Mungkin sama kayak lo orang juga, berenang, basket, badminton, tenis meja, running, sepedaan, semua gue lakukan. Tetapi yang mau gue garis bawahi, yang mau gue kasih tips ke lo orang, bukan berapa durasi gue melakukan semua itu, tetapi intensitas dan tingkat keseriusan lu dalam melakukan olahraga. Gak peduli sehebat apapun lu, sepayah apapun lu, tetapi keniatan lu itu akan terlihat pada saat lu melakukan olahraga. Kalau lu misalnya main badminton, cuman ngeraih bola yang emang bisa lu raih, yaitu buang-buang waktu. Tetapi kalau lu niat ngejar bola kiri kanan, walaupun bolanya nggak dapet, tetapi lu udah niat, itu udah olahraga dengan intensitas yang tinggi. Oleh karena itu, itulah yang dinamakan olahraga sesungguhnya. Dan kalau misalnya lu tanya ke gue bagaimana tolak ukurnya, gue gak akan mengatakan seperti influencer di luar sana. Tolak ukurnya adalah dari durasi 1 jam per hari, enggak. Tolak ukurnya adalah lu harus set target sendiri. Misalnya lu main bulu tangkis, gue harus menang lawan dia minimal berapa poin. Kalau misalnya lu gak menang-menang, lu akan lakukan terus itu sampai waktu lu habis. Kalau basket, gue melakukan minimal dalam 1 hari gue harus bisa melakukan 100 medium shot dengan 10 consecutive shoot. Dan 3 point 30 3 point shot, ya 3 point made dengan 5 consecutive 3 point. Ya bolehlah disandingkan dengan Denny Sumargo, udah bisa lah, walaupun jari gue bengkok nih. Tetapi seperti yang gue katakan ke lu, apapun olahraganya itu gak penting. Yang penting adalah keniatan lu dalam melakukan olahraga. Itulah yang diukur, that's it. Dan yang terakhir gue akan bahas soal makanan. Jujur aja gue bukan ahli gizi, gue gak suka ekspor tentang kalori. Dan seperti yang bisa lu lihat, makanan gue normal seperti orang pada umumnya. Tetapi satu hal yang mau gue kasih tau lu, gue makan pada saat gue lapar, bukan pada saat gue mau. Itu yang gue lakukan di 30 Days Challenge with Flimty. Dan sekedar informasi, gue akan beberkan 2 rahasia utama gue untuk menahan lapar gue. Yang pertama jelas adalah Flimty. Bagi lo yang belum pernah coba, gak usah banyak skeptis, gak usah banyak bacot, lu cobain dulu minum Flimty. Dengan itu lu akan merasakan, setelah lu minum Flimty, lu akan merasakan lu mendapatkan energi padahal lu belum makan berat. Dan itulah yang kita cari pada saat kita melakukan olahraga, ya enggak? Itulah yang paling dibutuhkan justru. Nah, rahasia kedua gue, jika lu merasa lapar, lu coba untuk nonton kedua ini. Coba nonton dulu. Pada saat lu merasa lapar, gue yakin lapar lu akan hilang, tetapi akan diganti sedikit mual. Nah, itu aja dari gue. Jadi gimana progres 30 Days Challenge with Flimty ini? Gue harap punya gue yang terbaik, and see you in the next video.